Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyana Putri Setiawati dengan NIM 2121128, kelas Hukum Ekonomi Syariah 4G. Bahwasanya di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Ekonomi Perbankan. Di sini akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip dasar bank syariah, apa yang dimaksud dengan titipan atau depository, apa yang dimaksud dengan bagi hasil atau profit sharing, apa yang dimaksud dengan jual beli atau sell, dan apa yang dimaksud dengan sewa atau les, dan apa yang dimaksud dengan jasa. Dalam operasionalnya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu keadilan. Keadilan ini berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua yaitu kemitraan. Nah, kemitraan ini berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan penggunaan dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Dan yang keempat yaitu universal, ini artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang selanjutnya ini mengenai yang dilarang dalam operasionalnya, terdapat ada 3. Yang pertama yaitu maisir. Maisir ini adalah menurut bahasa berarti gampang atau mudah. Nah, menurut istilah ini maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir ini sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang ini dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Nah, dalam perjudian ini seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Sedangkan ketika tidak beruntung, seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam. Yang kedua yaitu gharar. Nah, gharar ini menurut bahasa berarti pertaruhan. Nah, menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Nah, setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Nah, misalnya memberi burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Nah, pelanggaran gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena gharar ini merupakan praktek pengambilan keuntungan secara batil. Yang selanjutnya yaitu riba. Nah, riba ini makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan atau kelebihan, pertumbuhan, dan peningkatan. Nah, sedangkan menurut istilah teknis riba ini berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, para ulama ini sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat muslim mengenai pengharaman riba dan bahwa semua mazhab muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Titipan atau depository dalam tradisi fikih Islam dikenal dengan prinsip al-wadiyah. Secara bahasa memiliki arti mengantarkan sesuatu kepada orang lain selain pemiliknya agar ia dipelihara. Dilihat dari segi fungsinya, wadiah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wadiah yat amanah, yaitu akad titipan yang dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan. Contohnya yaitu jasa penitipan surat berharga. Yang kedua yaitu mengenai wadiah yad damanah, yaitu akad titipan yang dimana penerima titipan adalah penjamin keamanan aset yang dititipkan dan harus bersedia dan bertanggung jawab. Bagi hasil atau profit sharing, yaitu akad bersama kegiatan usaha yang di dalamnya ini diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, jenis ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mudharabah, yaitu produk tabungan dan deposito adalah akad penyimpanan dana dengan nisbah yang disepakati pada awal akad untuk bagi hasilnya. Yang kedua yaitu musyarakah, artinya akad usaha patungan untuk mendanai usaha yang halal dan produktif.
jual beli atau sell, bahwa dalam dunia perbankan syariah mengandung sejumlah keutamaan, terutama untuk tujuan keuangan selalu diberikan ke area nyata karena basisnya nilainya adalah barang dipertukarkan jenis dari prinsip jual tersebut. Yakni ada 3. Yang pertama yakni pembiayaan murahabah, yakni jenis pembiayaan yang mana bank bertindak sebagai penjual lalu nasabah sebagai pembeli. Yang kedua yakni pembiayaan salam, pembiayaan yang pola pembayarannya dilakukan di muka. Dan yang ketiga yakni pembiayaan istisnah, yakni pembiayaan di mana akad jual dan belinya sama dengan pembiayaan salam, akan tetapi pola pembayarannya baik secara tunai maupun angsuran dalam pengadaan barang tersebut dapat dilakukan di akhir, di tengah, atau di muka. Selanjutnya yakni sewa atau les. Di dalam perbankan syariah ada 2 cara pembayaran berdasarkan sewa menyewa. Yang pertama yaitu ijarah. Ijarah ini adalah hak untuk mendapatkan hak dapat berupa jasa atau tenaga dan barang atau benda yang dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu. Yang kedua yakni ijarah muntahiyah bitamlik, artinya transaksi ijarah yang meliputi proses perpindahan hak kepemilikan atas barang yang disewakan. Untuk selanjutnya yakni jasa atau fee. Ini terdapat ada 2. Yang pertama ini al-wakalah. Al-wakalah ini pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang kedua yakni al-kafalah. Akad dari pihak pertama dan pihak kedua dapat berupa perjanjian yang mengikat di mana tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Pihak penjamin tersebut bisa mendapatkan imbalan dari pihak yang tertanggung selagi tidak memberatkan pihak tertanggung. Itu tadi mengenai materi mata kuliah Ilmu Ekonomi Perbankan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.